Welcome back di channel ini. Tahun 2025 ini adalah tahun krisis ekonomi negara Indonesia. Ya, jadi untuk sementara ini, untuk bulan Januari, Februari sampai Maret, ya setelah Lebaran, nah disitulah terjadi goncangan di Bursa Efek Indonesia. Jadi indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan anjlok tajam. Ya. Nah, ini berawal dari kenaikan PPN 12%, ya, di awal tahun. Kenaikan harga gas, kenaikan harga listrik, semua untuk premium, ya. Jadi membuat harga barang itu naik, inflasi. Sementara daya beli menurun. Daya beli menurun ini sudah sejak tahun lalu 2024 setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran tahun lalu sampai dengan Desember baru ada kenaikan daya belinya, inflasi sedikit naik, inflasinya turun terus, deflasi dari sejak tahun lalu setelah Lebaran. Nah, tren ini akan naik dulu karena ada stimulus yang digelontorkan di bulan Januari Februari. Jadi memacu daya beli. Daya beli akan tinggi antara bulan Januari Februari 2025. Nah, Maret itu Lebaran, tanggal 29 Maret 2025. Setelah itu tidak ada lagi stimulus, tidak ada lagi yang bisa menggairahkan belanja. Maka Bursa Efek Indonesia akan jatuh itu di sekitar bulan April 2025. Akan jatuh dalam. Kondisinya akan membuat crash besar di Bursa Efek Indonesia. Di samping itu juga, berita dari luar, kebijakan Presiden Donald Trump yang membuat likuiditas, ya, keuangan di dunia itu menurun. Pertumbuhan ekonomi global itu akan menurun. Ya. Nah, likuiditas juga akan keluar dari Indonesia. Ada capital outflow. Dolar itu akan pulang kampung ke Amerika Serikat. Ya. Maka di sini cadangan devisa kita akan menurun. Dolar akan menguat, rupiah akan melemah. Kalau berarti dolar yang keluar itu keluar dari Bursa Efek Indonesia. Banyak dana-dana asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia. Maka dari situ indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan anjlok tajam menuju ke level 3.588. Maka sebelum itu terjadi di bulan April 2025, ya ini saya sarankan semua keputusan kembali ke Anda. Dan ini bukan suatu rekomendasi. Saya hanya memberikan solusi. Saya hanya memberikan opini saya. Kewaspadaan kepada Anda. Semua kembali kepada Anda. Kalau menurut saya, di saat itulah, bulan April, karena kejadian ini akan berulang. Jadi tahun lalu, sejak selesai Lebaran, itu trennya menurun, daya beli. Banyak usaha-usaha yang bangkrut, PHK, membuat deflasi. Daya belinya nggak ada, resesi. Ya. Menurun terus trennya sampai akhir tahun, bulan Desember 2024 itu ada sedikit kenaikan inflasinya. Ini akan terjadi lagi nanti setelah Lebaran 2025. Jadi di bulan April akan ada penurunan. Disitulah Bursa Efek Indonesia akan jatuh. Banyak usaha-usaha yang tutup PHK. Lanjutan dari tahun 2024. Contoh aja, pabrik tekstil besar Sritex itu sudah bangkrut. Gelombang PHK ini akan terjadi lagi karena ada banyak sekali usaha yang bangkrut di tahun 2025. Dengan kondisi kebijakan pajak yang tinggi, PPN, mana lagi suku bunga Bank Indonesia BI Rate yang masih tinggi di 6%, itu membuat likuiditasnya tidak ada. Mana lagi di luar negeri, kebijakan Amerika Serikat membuat likuiditas juga berkurang.
semua negara melakukan proteksi, maka pertumbuhan ekonomi menurun. Cina pasti juga tidak akan mengimpor barang banyak dari Indonesia, maka penerimaan negara juga berkurang. Itu sudah pasti. Ya. Kalau US dollar menguat, maka kondisi uang itu seret. Maka pertumbuhan belanja pun juga berkurang di seluruh dunia. Maka juga income penerimaan negara juga berkurang. Ada penghematan di seluruh dunia. Karena ini tren US kembali inflasi. Kalau dia menerap, Amerika Serikat, Donald Trump menerapkan pajak yang tinggi terhadap barang-barang impor dari Cina, maka Amerika mengalami inflasi. Ya, maka semua negara akan kena dampaknya, ikut mengalami inflasi. Karena Amerika menaikkan lagi kembali, kemungkinan besar di tahun 2025 ini, The Federal Reserve hanya menaikkan sekali, menurunkan sekali saja suku bunga. Setelah itu kalau memang inflasi makin tinggi, ada potensi untuk menaikkan suku bunga. Jika itu terjadi, maka makin hancur bursa efek Indonesia. Sebelum itu terjadi, ya, di bulan April, ya sekitar bulan April 2025, ya Anda, ya ini kan semua kembali kepada Anda. Ya, saya hanya memberikan opini saya, analisis saya, bahwa bursa efek Indonesia akan anjlok tajam, ya, saham-saham akan berguguran semuanya, anjlok jatuh harganya, menuju gocap semua, rame-rame menuju gocap harganya. Anda cut loss atau Anda keluar aja, pegang uang cash. Tapi jangan disimpan di bank juga. Mendingan Anda di logam mulia emas atau di US dollar. Ya, terserah juga di bank juga. Ya, tetapi ya inflasi yang tinggi dengan suku bunga yang tinggi juga tidak sebanding daripada Anda menyimpan di logam mulia emas, LM Antam itu, atau US dollar. Atau paling bagus ya Anda harus trading di futures market. Ya, karena itu peluang satu-satunya yang bisa melebihi dari inflasi yang terjadi. Keuntungannya. Ya, Anda hubungi saya aja di 081398469746, 081398469746, atau di deskripsi video di sini ada nomornya. Disitulah nanti saya akan berikan kisi-kisi kepada Anda. Jadi di saat kondisi bursa efek Indonesia jatuh, Anda harus hedging posisi. Ya, Anda harus trading di indeks saham. Jadi indeks saham yang akan anjlok tajam nanti di sekitar bulan April, yaitu indeks saham bursa Jepang. Nikkei akan anjlok. Begitupun juga di Hong Kong. Atau bisa juga di bursa Amerika. Karena kalau ada kenaikan suku bunga, maka bursa saham akan anjlok. Tapi yang paling hati-hati, karena ini udah pasti jatuh. Bursa efek Indonesia pasti anjlok tajam menuju ke level 3.588. Jadi segeralah keluar, jadikanlah uang Anda di tempat investasi yang lebih menguntungkan. Dolar rupiah di dolar atau di logam mulia emas, Antam. Atau Anda lebih fantastis lagi, yaitu Anda hedging di indeks saham futures. Itulah peluang luar biasa. Jadi kalau saham anjlok, Anda manfaatkan penurunan itu, Anda mengambil keuntungan di indeks saham futures. Segeralah hubungi saya, ya. Ini peluang, momentum. Karena ini situasi yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kondisi ekonomi Indonesia ini sangat-sangat gawat. Ya. Terang-terangan aja saya katakan. Kita ini lagi susah, APBN-nya lagi seret. Ya. Dan itu kita ini sangat tergantung sama investor asing. Dan sudah diketahui oleh investor asing.
Jika mereka angkat kaki semuanya dari Indonesia, maka dolar itu akan naik tinggi. Maka level 18.000 dari tahun 2021 target saya itu akan tercapai. Sampai dengan detik ini saya selalu menyuarakan 18.000 jebol, 18.000 jebol, akan jebol di tahun 2025 ini. Sudah tidak bisa lagi. Inilah saat, inilah sudah titik tertinggi sudah. Semuanya bursa saham, ya, maupun itu currency, harga-harga komoditi sudah di tinggi-tingginya, di peak. Harga yang peaknya tinggi. Sudah konsolidasi. Sudah, ya, tunggu waktunya aja untuk meledak bubble. Karena begini ya, kalau likuiditas berkurang, bagaimana bisa membeli lagi di harga lebih tinggi lagi? Pakai duit siapa? Logikanya begitu. Ya. Jadi di dunia ini, China saja yang tanggal 8 November sudah menggelontorkan stimulus di pasar senilai 10 triliun yuan. Itu pun tidak mampu untuk mendongkrak daya beli di dalam negerinya. Apalagi nanti kalau dolar makin menguat, membuat aliran dana itu makin sedikit di pasar. Semua berhemat, bukan hanya di Indonesia, semua negara berhemat. Makin sedikit produksinya, makin sedikit belanjanya, maka ekonomi juga makin menurun. Itu logika sederhana. Jadi kalau saya bilang indeks harga saham Bursa Efek Indonesia akan anjlok tajam, itu logika yang masuk akal. Dengan kondisi yang terjadi sekarang. Angka-angka itu di chart di mana itu diambil dari realita kondisi real yang terjadi saat ini dan akan datang. Bagaimana bisa memacu itu pertumbuhan jika uangnya tidak ada? Pakai apa untuk belanja? Logikanya begitu. Jika investor asing ya yang dominan di Bursa Efek Indonesia ini masih dominan loh. Kalau mereka semua keluar, ya anjloklah Bursa Efek Indonesia. Itu sudah logikanya begitu. Jangan percaya dengan ya ekonom-ekonom di ya mereka itu kan ingin Anda trading saham terus supaya Anda masuk ke dalam jurang. Jauh-jauh hari Anda sudah level harga tertinggi, ya udah ambil take profit, sudah alihkan ke investasi yang lain. Karena sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang selalu disuarakan market crash itu pasti terjadi. Inflasi Amerika yang sudah menurun di 2,4 terendah kembali stuck dan kembali mau meroket kembali naik. Jika kembali meroket naik, suku bunga akan naik lagi. Dan itu siklus yang akan terjadi nanti seperti itu. Begitupun juga dengan Bursa Efek Indonesia IHSG juga, itu siklus yang sangat tinggi. Di keadaan real, nyata di lapangan, itu sudah banyak sekali usaha-usaha yang bangkrut, PHK. Tetapi bursa masih tinggi aja. Itu tidak menggambarkan kondisi yang real. Tetapi waktu berjalan itu akan mengikuti kondisi real. Sampai kapanpun, apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia akan sama dengan kondisi di lapangan real. Kalau ada usaha-usaha yang bangkrut, ekonomi tidak berjalan, daya beli tidak ada, maka uang yang di sana juga akan keluar. Itu sudah pasti logikanya gitu. Itu siklus ekonomi. Jadi saya kasih tahu ke Anda bahwa hubungi saya segera di 081398469746, 08139846
9746 atau di bawah deskripsi ada nomor saya. Kita masuk ke dalam futures market. Alihkan uang Anda cepat-cepat keluar pada saat lebaran tinggi-tingginya harga saham. Anda sudah profit, sudah untung, Anda keluar. Dan Anda trading di futures market. Di bursa indeks harga saham. Anda manfaatkan kejadian luar biasa, penurunan harga saham itu. Anda dapatkan keuntungan. Itulah hebatnya di futures. Bisa trading dua arah. Kondisi ekonomi membaik, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan. Kondisi ekonomi memburuk pun, apalagi keuntungan luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anda bisa dapatkan. Itu hanya di futures market. Itu peluang yang saya mau sampaikan kepada Anda. Tetapi kembali lagi kepada Anda, jangan ikuti saya. Kalau Anda memang merasa tidak yakin, tidak usah ikuti saya. Jangan ikuti saya. Nonton dulu, lihat terjadi apa tidak setelah habis lebaran 2025 ini. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia anjlok tajam menuju level 3.588. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat indeks harga saham Bursa Efek Indonesia anjlok. Selain kondisi ekonomi yang susah, sulit, banyak PHK, pengangguran, duit tidak ada yang belanja, maka perusahaan-perusahaan juga akan rugi, nggak ada untungnya. Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu nggak ada cuannya, rugi. Nah itu, belum lagi kejadian alam, bencana-bencana alam besar yang akan terjadi. Isu-isu bahwa akan terjadi gempa besar, megatrust itu akan terjadi. Kalau bukan tidak terjadi di Indonesia, akan terjadi di sekitar negara Asia ini. Maka itu punya dampak juga. Kalau ada bencana besar memakan korban banyak jiwa, maka dampak juga akan ke Indonesia. Itu kan saling ketergantungan ekonomi ini. Di sana mengalami musibah ekonomi, Indonesia juga akan mengalaminya. Itu logika yang masuk akal yang akan terjadi. Ya. Maka itu segera di futures market satu jalannya hedging, lindung nilai uang Anda selain di yang ya itu kan kalau Anda di Mas LM Antam itu kan konservatif ya. Ya biasa-biasa saja naiknya lama ya. Dolar rupiah lama. Tetapi yang ya zaman sekarang itu orang ingin cepat fantastik ya di futures market tidak ada lagi. Futures market. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, viralkan. Dan Anda lihat nanti Bursa Efek Indonesia anjlok